Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lur. Kembali lagi dengan saya Kadang Asrul. Ceritanya kemarin sapi ini selesai lahiran, itu pedetnya keluar betina, biasa di kandangnya Pak Haji Jamari. Karena di kandang ini banyak beberapa kasus yang sering saya alami dari retensio plasenta, dan keluar dulurane dari hipokalsium atau kekurangan kalsium, apa namanya, hipokalsemia kalau nggak salah ya, hipokalsemia, kurang kalsium. Terus yang ini kemarin karena hormonalnya yang kurang bagus. Ketika sapi ini lahiran itu sekitar hampir 1 hari 1 malam lebih, kawah sudah pecah tapi tidak mau terjadi kontraksi atau perjanan, yang dimana alat kelaminnya pun tidak mau berubah menjadi lebih besar. Nah, lahiran pun segini, ketika ketika lahiran pun juga segini gitu. Oke, saya lanjut lagi karena ada telepon mengganggu di video. Setelah prosesnya berikan hormonal, baru setelah 15 menit sapi ini baru mau kontraksi, baru mau merejak. Itu pun alat kelaminnya masih sama persis seperti ini, bahkan lebih kecil lagi mungkin ini dari ini. Nah, dari situ pedetnya pun kasihan, mau keluar pun nggak mau. Nah, karena gini, walaupun sapi ini udah besar, tapi jeleknya sapi ini tulangnya ini tuh agak sempit. Ini loh, tulangnya tuh sempit. Jadi ketika melarnya pun tidak bisa maksimal si pedetnya itu kemarin pas saat lahiran. Nah, terus kemarin juga sempat pendarahan juga sebelum lahiran, sempat pendarahan juga. Ari-arinya pun juga nggak mau keluar. Dan beliau juga tanya sama saya, gimana ini mas? Kalau menurut saya coba dilihat dulu. Kalau misal kuat ya dipertahankan, kalau tidak kuat ya itu. Terpaksa dijual posisi masih sehat. Karena kenapa? Karena indukan ini posisinya sudah ada beberapa mal penyakit yang lain. Nah, kali ini dibarengin dengan demam karena ada infeksinya, begitu ya. Karena beliau tadi juga sudah bilang kalau misal kurang ya dijual nggak apa-apa. Pripun mbak? Pripun tiangnya pundi? Sing putih sing kawin, sing niki suntik kawin sisan. Nggih. Terus dirogo. Nggih. Terus pinten sing suntik kawin? Mau berapa ekor sing disuntik mau pinten? Nah disuntik tunggal, lah niki mau dirogo nek mboten hamil suntik. Birahi mboten sing niki sing mau di PKB mau dirogo. Dalem. Birahi mboten kudu kawin mboten? Nggih. Kudu meler. Meler nggih. Oh, ngoten nggih mengke tak persane. Jadi biasanya beliau seperti itu. Lah sing niki sidane pripun kon ngapake? Kok ngapake adene. Ora gelem cerita. Nah, untuk pakan juga sama. Ini bagus. Kalau itu sudah sapi di sini memang bagus semua karena ada pemberiannya mineralnya. Tapi yang namanya sapi itu di beberapa faktor ada yang kebutuhannya lebih tinggi lagi. Mungkin ketika sapi itu lahiran ada kelainan ketika hormonalnya tidak tercukupi dengan normal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya punya produk yang namanya Premix. Premix ini bagus dan sangat cocok banget untuk sapi betina, terutama yang IB berulang kali nggak pernah jadi, karena ini konsentrasi pertamanya untuk menyuburkan kandungan. Atau misal jenengan punya darah yang sangat super bagus sekali tapi dipersiapkan untuk IB 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Nah, untuk cara penggunaannya ada di kemasan. Ini sangat aman buat buat kebuntingan, tapi untuk presentasi sapi potongnya kurang bagus. Nah, untuk sapi potongnya saya ada satu lagi. Ini yang lebih paling premium, jadi ada tambahan vitamin B kompleksnya.
Terus juga ada tambahan yang lainnya karena ini vitaminnya lebih lengkap. Ada vitamin K-nya, vitamin B kompleksnya dan lain-lain. Ini namanya Minifit Plus. Jadi artinya gini, produk ini ada vitamin B kompleksnya. Ini juga bagus banget untuk breeding. Bahkan ini yang paling bagus karena menurut saya jenengan konsumsi ini 2 bungkus itu udah kelihatan. Kalau untuk ini itu dia cukup lumayan slow karena harganya juga terpaut jauh gitu kan. Untuk ini itu konsumsi 2 bungkus selama 2 kali masa periode birahi. Itu untuk folikel yang ditunjukkan akan kelihatan bagus. Terus untuk CL-nya pun juga akan keluarnya di waktu yang normal di akhir birahi, biasanya begitu. Terus tapi ini sayangnya tidak bagus untuk indukan bunting karena di indukan bunting ini bisa terlalu memacu terlalu cepat pertumbuhan si fetus atau si pedet. Takutnya kalau keluarnya terlalu besar gitu. Makanya untuk ini boleh diberikan untuk indukan bunting, tapi diberikan selama 1 minggu 2 kali atau 1 minggu sekali gitu kan, untuk multivitaminnya saja. Dan untuk sapi yang habis sakit, misal sapi jantan atau kambing atau kerbau atau kuda, dikasihkan ini produk saya keduanya pun juga gak apa-apa, aman insya Allah. Dan ini saya menyarankan memang untuk sapi potong, terutama sapi pejantan potong yang misal nafsu makannya kurang rakus, nah, coba kasih ini. Untuk pasarannya memang di atas rata-rata harga lokal karena ini memang beda sendiri karena saya ada racian dari resep dokter hewan teman saya yang memang merekomendasikan merek ini gitu kan. Oke, segitu aja, selamat mencoba. Untuk sistem pembeliannya bisa lihat di link bawah video saya atau klik link Shopee yang sudah saya cantumkan. Di situ ada promo gratis ongkir buat teman-teman. Jadi jenengan beli bisa klaim dengan voucher gratis ongkir biar lebih murah. Artinya jenengan cuma bayar ini, mau beli sekilo, 2 kilo, 3 kilo enggak masalah, klaim saja gratis ongkirnya. Tapi kalau nggak bisa klaim atau pakai COD nggak apa-apa, tapi lebih berat di ongkos. Terima kasih. Dadah. Wong posisi kemarin mau lahiran, Mbah. Blas ragil ngeden, Mbah. Sapi iki, Mbah. Wadonane niku walit to wae. Alat kelaminnya niku masih kecil, tidak mau berkembang. Padahal sudah diinduksi, sudah dipaksa, sudah dipacu buat dirangsang. Mboten purun. Sapine niku. Nggih. Padahal nak dilihat pedete nggih mboten terlalu besar, pedete tidak terlalu besar. Cuman karena itu tadi dia di kelemahannya itu tidak mau merjan gitu loh. Sudah posisi sehari semalam tapi dia tidak mau merjan. Akhirnya ya wis itu. Kekurangannya sapi itu. Kalau seperti itu tuh biasanya masalah yang pertama tuh hormonal, yang kedua sapi jarang eksersis dan keluar karena ototannya lemes. Dia bingung cara merjannya itu kekuatannya seperti apa. Dia tidak bisa membayangkan atau melakukan cara untuk merjan dengan kekuatan semaksimal mungkin. Karena ketika sapi tidak pernah keluar, ototnya itu di ligamentumnya yang di sekitarnya perut itu tadi, dia akan melakukan perjalanan itu hanya menggunakan ritme pernafasan. Sedangkan untuk melakukan perjalanan yang bagus itu menggunakan ritme perut. Maksud nggak? Jadi gini, merjan itu mau melahirkan, merjannya itu harus kayak kita BAB gitu loh, gitu. Kita menggunakan tekanan dari perut, bukan gitu. Kita tekanan dari pernafasan. Kalau kita pakai tekanan dari pernafasan, itu pasti kelihatan sapi itu tidak ada tenaga. Tapi kalau tekanannya dari perut, insya Allah ada tenaganya. Kalau pakannya maksimal bagus, karena ketika mau lahiran, sapinya pun juga makannya bagus. Cuma ya itu, karena sapi tidak mau keluar, tidak pernah keluar, ada gangguan hormonalnya juga. Ketika sapi sudah saatnya pedet ini sudah saatnya keluar, ya itu tadi, si sapi ini bingung cara untuk melakukan perjalanan yang paling bagus dan paling maksimal itu seperti apa. Akhirnya si pedetnya tadi ketika sudah posisinya bagus, karena saat kebuntingan tua itu pernah saya PKB, posisinya pun bagus alhamdulillah. Itu pas ketika saya coba untuk bantu, ternyata sungsang gitu loh.
kepalanya agak nekuk ke samping, kemudian kakinya satu keluar, kakinya satu tidak mau keluar gitu. Akhirnya baru direposisi. Jadi seperti itu. Makanya yang namanya kebuntingan tua, mbok sekali-kali dikeluarkan. Pokoknya itu loh Mbah. Kadang kala sapine sing pun meteng tua-tua disisehno ya Mbah ya. Dipindah Mbah nggih. Ben purun obah sapine nggih. Masalahnya kemarin saat sapi niki lahiran niku mboten kuat ngeden. Tidak kuat merejan. Jadi mek ngono tok, pun mandek. Ngono tok. Angger ambekan mandek suwi gange. Mandek suwi ngoten. Angan teng mriki saking jam setengah kali bar niku nembe asar. Karena proses maksud saya kan gini, kenapa saya tunggu sampai lama itu karena tak tunggu biasa keluarnya aja. Tapi ternyata setelah dipacu pun tidak mau merejan, terus kemudian sampai lamanya itu pun juga tidak ada perubahan. Akhirnya baru kita lakukan tindakan. Sebenarnya agak telat, tapi ya gimana lagi. Maksud saya itu kan kalau normal ya nggak masalah gitu loh, biar tidak terlalu berat di biaya ongkosnya seperti itu. Oke, biar Mbak tak suntik amin saya ya. Oke, gitu aja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dari sekian banyaknya ini, kebanyakan saya IP-nya kalau nggak limosin ya simental, tapi kebanyakan saya simental. Karena simental saya lebih suka, untuk kelahirannya lebih bagus dan lebih tinggi. Karena kayak itu kalau misal keluarnya limosin itu pun lebih kecil, tapi alhamdulillah keluarnya simental, hasil persilangan simental juga bagus. Tapi menurut saya keluarnya kecil pun nggak masalah, yang penting air susunya bagus, nanti pertumbuhan si pedet akan menjadi maksimal juga. Seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Hai.